Apa hukum gosok gigi? Banyaklah Ustaz. Apa gosok gigi? Dianjurkan menggunakan siwak sebelum zawal. Zawal tergelincir matahari azan zuhur. Pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sebelum itu dianjurkan siwak. Tak ada pasta sama sekali. Saya ada siwak di kendaraan itu ada siwak. Adapun setelah kegelinciran matahari, ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh. Setelah kegelinciran matahari makruh gosok gigi. Kenapa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah, la khalufu famis shaim atyabu indallah min ri'il miski. Mulut orang puasa lebih harum daripada harum semerbak kasturi. Hadis sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat ini, harum semerbak kasturi tak baik kalau dihilangkan, maka biarkan saja. Tapi jangan dipahami makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Kau kenapa tak gosok? Harum kasturi lebih harum dari. Kau mau? Tetap gosok gigi habis makan sahur, tetap gosok. Tapi setelah zuhur jangan lagi. Ini setelah zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam-jam kritis. Disitulah dia gosok pakai mentol pula. Begitu waktu masuk kamar mandi lesu. Begitu keluar salju turun. Bunga-bunga. Oh, jangan rusak puasa. Menggosok gigi selepas zuhur. Makruh menggosok gigi atau bersugi selepas zuhur mengikut pendapat mu'tamad. Lepas zuhur. Sebelum tidak makruh. Antaranya pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan ulama Syafi'iyah yang lain. Ketika menggosok gigi disyaratkan ubat gigi tidak tertelan, kerana jika tertelan ia membatalkan puasa. Yang pertama dia nak beritahu gosok gigi lepas zuhur makruh. Sebelum zuhur tidak makruh. Kemudian gosok gigi dalam tempoh berpuasa, kalau telan ubat gigi batal. Kalau tertelan ubat gigi batal. Dua. Yang ketiga pula ialah dia nak bagi tahu ada juga pendapat di dalam mazhab Syafi'i bahawa gosok gigi selepas zuhur bagi orang yang berpuasa tidak makruh, sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Tapi kalau yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad selepas zuhur makruh, sebelum zuhur tidak mengapa. Antara yang berpendapat bahawa gosok gigi lepas zuhur pun tak makruh ialah Imam Jamalur Ramli dan Al-Imam An-Nawawi. Kerana perubahan bau mulut selepas tidur umpamanya disebabkan oleh tidur, bukan bau mulut kerana puasa. Dia bangun pukul 3.30, dia puasa 3.30 petang dalam keadaan berpuasa, tidur sekejap lepas zuhur tu 3.30 bangun, mulut berbau sebab tidur, maka dia pun gosok gigi. Kata Imam Nawawi, gosok gigi kerana mulut berbau disebabkan tidur itu tidak makruh walaupun puasa Ramadan. Selesai. Masalah yang kedua, air liur bercampur ubat gigi. Jika orang yang menggosok gigi dengan ubat gigi, lalu air liurnya bercampur dengan ubat gigi dan masuk ke dalam mulut sehingga sampai kepada had yang zahir, maka batal puasanya. Yang ini kita sebutlah tadi. Gosok gigi tertelan ubat gigi batal. Air liur, contoh habis gosok gigi, kumuk,
Kumur kali pertama, bila kumur kali pertama tu, kesan ubat gigi ada lagi. Masih rasa. Memang masih rasa lagi. Ubat gigi tu masih rasa. Selalunya kumur kali pertama tu dia tak habis lagi. Bila kesan tu ada lagi, dia telan. Kali dengan air liur, batal. Menelan air liur yang bercampur air juga membatalkan puasanya. Menelan air liur yang bercampur air. Air apa ni? Air kalau kita berkumur, kita kumur, kita buang. Berbaki air. Kita buang tu tak buang semua, dia memang berbaki. Kita tak rasa macam berbaki ni. Bukan kesan sejuk air. Sejuk air tu dia bukan air. Dia sejuk lain. Kalau sejuk tu tak apa. Yang ni memang dia rasa berbaki air. Dia pun buat 1-2 saat dia telan. Dan dia yakin masih berbaki air kumur tadi, maka batal puasa. Masalah ketiga, menelan air liur, air ludah yang terasa bau ubat gigi. Menelan air ludah yang masih terasa bau ubat gigi setelah memberus gigi tidak membatalkan puasa. Itu tak apa. Dia sekadar bau saja. Dia tak ada zat ubat gigi tu tak ada. Zat tu diri ubat gigi itulah. Jasad ubat gigi tu ataupun ubat gigi itulah kan, fizikal ubat gigi tu. Okey nah. Kalau setakat dia punya kedinginan dia, itu bukan, dia tak ada fizikal dia, tu dingin sejuk dia aja, kita telan kesejukan tu kali dengan elok kita, tak apa. Yang disebut di sini menelan, yang ni pun tak apa sebab bau ubat gigi, kan, bau ubat gigi tu setelah memberus gigi tidak membatalkan puasa selama mana air ludah itu benar-benar bersih daripada ubat gigi atau benda lain. Kerana bau ubat gigi atau pengharum mulut seperti listerin yang ada dalam mulut bukanlah termasuk benda yang merubah kemunian dan kesucian air ludah. Dia hanya sejuk dia tu je, yang tu tidak membatalkan puasa. Ustaz, bagaimana hukum memakai siwak ketika berpuasa? Ini kaidah biasa, umum, termasuk amalan mustahab dengan catatan. Ya. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hal ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ya, inda kulli shalah. Dalam pembahasan ini, Anda bisa lihat di amalan mustahab Kitabus Syiyam, ya, karangan At-Tarablusi di halaman ke-28. Tentang bab ini di halaman ke-29 paling bawah nomor 4. Ya. Kitabnya As-Syiyam. Warnanya putih. Baik ya. Nah, kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia akan salat. Kata para ulama, di siang Ramadan justru dianjurkan amalan mustahab. Ya. Jadi amalan-amalan puasa itu, maaf kalau saya agak cepat, ada yang amalan mujawaz yang dibolehkan, jaizatus syiyam, ada yang makruhatus syiyam, makruh dilakukan. Ya. Kalau yang boleh itu artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa, bisa dilakukan saja. Ya. Seperti misalnya kumur-kumur saat wudhu, ya. Kemudian saat di luar wudhu tapi situasi panas luar biasa, ingin kumur-kumur boleh. Ya. Tapi kalau menyengaja kumur-kumur nggak ada alasan, itu makruh hukumnya. Ya, khawatir nanti sebagian air bisa tertelan. Ya. Lak, tiba-tiba ada yang masuk, ya. Itu kan masalah. Ya. Time. Termasuk suntik ini, kalau suntik untuk obat itu jaiz boleh. Ya. Bukan untuk menambah energi ya, bisa suntik vitamin C atau lain, itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik, ada insulin, ada macam-macam misalkan, harus diberikan, itu boleh, tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, ada lagi amalan makruh, kalau dilakukan dosa sih tidak, cuman Allah nggak suka. Ya, Nabi tidak suka. Ya, semacam misalnya, maaf, yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan, ya. Atau banyak mencoba apakah asin atau manis, ya, atau melembutkan makanan untuk baik dengan cara dimasukkan ke mulut, itu makruh masuknya. Nah, ada amalan mustahab itu yang sangat dianjurkan, berpahala bila dikerjakan tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak. Ya. Siwak itu artinya sikat gigi, ya, bersikat gigi. Ya, jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak. Ya, kayu digunakan untuk bersiwak. Ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah. Ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi, ya ludahnya misalnya terlalu banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya. Makruh. Ya. Baik.
Kita puasa siang hari boleh atau tidak kita berus gigi dengan menggunakan berus gigi? Waktu manakah boleh berus gigi? Dia puasa boleh tak berus gigi? Boleh. Tak salah. Nak berus hidung pun boleh. Nah, kena faham yang batal puasa ialah makan dan minum. Kalau nisbah tekak, apa makna makan dan minum? Waktu nak ngaji, makan ni maknanya melepaskan sesuatu ain, lepas daripada tekak, hala ke dalam, tu panggil makan. Kita masuk dalam rumah, kita tengok ayam goreng setokok, kita tengok, kita buat dengan tangan, kan aku ambil, kan aku ambil. Batal tak puasa? Tak batal. Dia pun ambil, pegang, buh kat mulut. Batal tak? Tak batal. Dia buh dalam mulut, separuh duduk dalam mulut, separuh kaki ayam tu bik luar. Daripada asal sampai ke garis, sampai kaki ayam. Batal tak? Tak batal, bodoh panggil. Deh. Dah kok mana batal? Dia telang, ambil sikit je, buh dalam mulut, pak telang. Batal. Jadi beruh gigi ni kat mana beruh masuk? Kalau lebih pada halqum batal. Dia beruh gigi macam beruh botol anak. Tu batal lah. Tapi kita beruh gigi dalam mulut. Nak? Ambil beruh gigi bola mulut. Tak batal. Kalau batal masuk beruh gigi dalam mulut, orang koma nak ambil wuduk batal. Tak? Sedangkan Nabi pesan, kalau berkoma biar lebih, melainkan kamu puasa maka jangan melampau, takut telang air. Maksudnya koma air duduk dalam mulut. Tak batal. Jadi beruh gigi buh dalam mulut tak batal. Cuma jangan nebeng, orang Terengganu panggil. Jangan berlebih-lebihan, takut tertelang obat gigi. Tu batal. Jadi beruh gigi tak batal. Telang beruh gigi baru batal. Mama tu anak muda tak batal. Kalau mama lagi tak batal. Mama gigi duk tangan beruh. Tapi mama bukan mama tanilah naratiwa. Dah. Gigi duk tangan tak batal lagi lah. Nak jadi faham baik. Telang tu baru batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Afwan Bu ya, ada pertanyaan titipan. Apa hukumnya menyikat gigi di saat puasa? Apa? Dan Yang kedua? sikat gigi. Ah, Dan apakah boleh? baik, masya Allah. Mohon penjelasannya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sikat gigi. Ini kembali kepada fikih praktisnya ini. Mungkin ini lupa tuh titipannya. Yang titip tidak mengerti. Kalau santri harus ngerti. Yang titip nggak ngerti hukumnya. Kalau santri nggak tahu ini, wah ini bahaya nih, santri nggak paham ini. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan, salah satu di antara membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Yang dimaksud memasukkan lubang mulut adalah menelannya. Menelan itu yang membatalkannya. Selagi tidak menelan maka tidak membatalkan. Misalnya berkumur dalam wudu, bahkan es krim sekalipun dimasukkan ke mulut tidak batal wudu, asalkan jangan ditelan. Cuman bedanya kalau wudu sunnah, kalau es krim makruh. Kalau sunnah kok ketelan tidak dosa. Kenapa? Dianjurkan. Kita diperintahkan untuk berkumur, disunnahkan berkumur, lalu berkumur kok kaget ketelan, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi main-main masukkan es krim kok ketelan, batal. Ngapain masukin es krim ke mulut? Ya. Tapi kalau nggak ketelan ya nggak batal, yang batalkan telan kok. Maka jawabnya sama, sikat gigi tidak membatalkan puasa asalkan sikat giginya jangan ditelan. Begitu.
Cuman kalau sikat gigi ada odol dan sebagainya, itu sama seperti es krim, maka itu akan menjadi makruh. Kalau ketelan batal nantinya, karena itu adalah sesuatu, ada rasa, ada bendanya dimasukkan ke mulut. Kalau ketelan batal, maka lebih baik, maka masalah tidak batal telannya. Kalau tidak ketelan tidak batal, cuman kita hendaknya waspada. Sikat giginya adalah sebelum ada seruan imsak. Imsak itu maksudnya apa? Siap-siap, 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 itu artinya kan siap-siap itu. Bukan imsak syar'i dalam puasa, menahan diri dan makan dan minum, bukan. Itu imsak istilahnya orang Indonesia. Imsak seperti disebutkan dalam kitab ya, imsak itu sikat gigi, bersih-bersih, selesai. Setelah itu jangan sampai sikat gigi di siang hari. Kalau sikat gigi di siang hari maka tidak batalkan asalkan tidak ada yang ketelan, akan tapi harus waspada itu semuanya. Wallah.